Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara parenting di rangkaian hari kedua dengan pemateri Ustazah Evi Sylvia Zubaidi. Kemudian ini nanti kita akan bertema membangun komunikasi efektif dengan anak guna mencetak generasi Islami dan Qurani di era digital 4.0. Insya Allah materi ini sangat penting untuk ayah dan bunda sekalian karena komunikasi merupakan suatu hal yang menjadi hal penting dalam kehidupan kita agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan profil dari Ustazah Evi Sylvia Zubaidi. Beliau bernama lengkap Evi Sylvia Zubaidi, lahir di Probolinggo 21 Februari 1968. Beralamat di Puri Indah, Blok C 19, Sidoarjo, Jawa Timur. Beliau merupakan ibu dari 3 orang putra. Beliau merupakan ketua Yayasan Jabal Daw Center atau pengasuh anak yatim duafa dan sebuah lembaga pendidikan. Beliau juga termasuk founder sekaligus owner dari Rumah Daging Halal Osnul. Beliau merupakan pemateri tetap program Renungan Bunda Radio Suara Muslim Surabaya. Beliau juga termasuk penulis tetap dalam majalah Nurul Hayat pada kolom Untuk Ananda. Beliau merupakan pemateri tetap di kajian motivasi dan aplikasi Islam untuk muslimah di beberapa wilayah, yakni wilayah Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Bandung, dan juga Jakarta. Beliau ini juga merupakan pemateri parenting di lembaga-lembaga dan sekolah Islam di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan juga Irian. Demikian profil yang bisa saya bacakan. Dari profil yang sudah saya bacakan sudah menunjukkan bahwa beliau adalah pemateri yang sudah sangat kita tunggu-tunggu karena sudah sesuai dengan tema yang kita junjung. Kepada Ustazah Evi, silakan mohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ustaz dan Ustazah para asatidz, Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, bukan kebetulan kalau pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita di tempat yang baik, insya Allah kalau kayak ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Islam dan dalam keadaan iman. Semoga syukur-syukur kita ini Bapak Ibu menghantarkan nikmat Allah yang lain. Karena firman Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, sungguh akan tambah nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sampai kepada kita mengikut beliau hari ini sampai akhir zaman kelak. Sebelumnya saya menghaturkan jazakumullah khairan katsira kepada Ustaz Imam, Ustaz Alfan, dan
ustadz dan ustadzah yang lain yang telah mengajak saya dalam barisan kebaikan ini. Semoga setiap upaya apapun yang dilakukan oleh para ustadz dan asatidz dari Darul Muttaqin Allah ridhoi, dan semoga Allah lapangkan yang sempit, Allah mudahkan yang sulit, dan Allah barakahi setiap upaya dalam kebaikan ini, sehingga kebaikan ini menghasilkan kebaikan yang bersambung, yang tidak hanya berhenti di dunia, tapi sampai bersambung di negeri akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon izin untuk mendekati papan tulis ustadz dan ustadzah dan ibu-ibu. Saya mohon izin berdiri. Bapak Ibu yang semoga Allah rahmati, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan topik bagaimana kita bisa menjalin komunikasi dengan anak-anak, terutama untuk menghasilkan generasi Islami dan Qurani. Ini sebuah materi yang tidak bisa hanya dibicarakan sebagai teori, Bapak Ibu, tapi diperlukan kerja keras, fokus, dan istiqomah yang luar biasa. Jadi kalau cuma ngomong doang gitu ya, oh ini merah apa ya, saya nggak marah ya Bapak Ibu ya. Jadi dulu kalau ini merah itu katanya marah gitu ya, nggak apa-apa. Baik, saya cuma mau menyampaikan dulu, kalau kita berbicara orang tua, itu adalah terdiri dari ayah dan ibu. Dan ayah dan ibu ini adalah orang tua dari anak-anak. Saya mau mengilustrasikan tentang tugas ayah dan ibu ini lebih dahulu. Dulu ustadz dan ustadzah, saya itu dulu adalah seorang profesional. Saya bekerja jadi kuli bangunan di PT Wijaya Karya. Kalau saya punya proyek untuk membuat sebuah gedung mall, kalau kami kesalahan hitung, membangun itu ada risiko gedung itu ambruk, dan risiko yang paling parah itu adalah orang-orang yang ada di dalam mall itu mati. Itu risiko orang-orang kuli bangunan, para insinyur gitu. Kalau ketika kami dapat proyek membuat Suramadu, ini saya mau ilustrasikan dulu nih tentang ayah dan ibu. Kita mau bikin framing dulu nih. Ketika saya salah hitung atau saya tidak punya ilmunya, bagaimana caranya membangun jembatan Suramadu? Kalau pada saat musim toron, saudara-saudara kita di Madura pada saat pulang kampung, kalau jembatan itu tidak terhitung, tidak berdasarkan ilmu di dalam membangunnya, jembatan itu ambruk dan risikonya semakin banyak orang yang mati. Paham sampai di sini Bapak Ibu? Jadi ilmu itu luar biasa. Ada sesuatu risiko menjadi profesi seorang tua. Ayah dan ibu itu profesi yang paling luar biasa risikonya. Ketika kita membangun anak-anak ini menjadi salih dan salihah, kalau kita tidak punya ilmunya, kita salah di dalam mendidiknya, resikonya itu bukan main-main Bapak Ibu. Resikonya itu adalah neraka. Jadi kalau kita ini sudah diberi amanah bernama ibu, menjadi ayah atau ibu, kita harus memiliki ilmu yang tidak sedikit dan semangat kerja untuk membangun anak-anak ini menjadi salih dan salih. Kata doanya Nabi Zakaria, saya suka sekali dengan doa ini. Kata Nabi Zakaria,
untuk itu berikan aku karunia seorang putra dari sisimu yang bisa melanjutkan kebaikan yang aku kerjakan, yang bisa menjadi wakilku di bumi untuk melanjutkan kebaikan yang aku kerjakan. Jadi yang pertama, ketika seseorang itu memiliki anak, itu harus memiliki misi dulu. Untuk apa dia punya anak? Kalau cuma hanya untuk lucu-lucuan, lucu ya, gendut, langsing, air, gendut, pintar, menang olim, menang lomba, itu baru putaran-putaran sangat cetek. Kata Nabi Zakaria, berikan aku putra di sisimu ya Allah, yang bisa menjadi wakilku di bumi sepeninggalku untuk melanjutkan kebaikan yang aku kerjakan. Kita punya misi apa nih? Jangan-jangan kita hamil para ibu itu cuma hanya untuk memuaskan orang lain bahwa gue bisa hamil nih. Banyak soalnya saya punya saudara nih, jalan tahun ke-6 ini belum punya putra. Dia bilang, bunda, tolong doakan punya anak bisa hamil. Sedih kalau datang kemana-mana acara keluarga mesti ditanya, kapan punya anak, sudah hamil belum? Jadi dia misinya hamil itu cuma ingin memuaskan orang yang bertanya nih, gue bisa hamil. Jangan-jangan kita juga kayak gitu. Ini bisa harus misi. Yang kedua harus ada ilmunya, Bapak Ibu. Untuk membangun anak-anak solih dan solihah ini harus punya ilmunya. Dan yang ketiga harus punya partner. Dan jenengan sudah sangat luar biasa menyekolahkan anak-anak tidak harus mutakib. Ini adalah partner. Tapi Bapak Ibu jangan salah nih. Sekolah Islam itu bukan pabrik panci. Yang jenengan masukkan saya keluar panci, masukkan ke Darul Mutakib, tiba-tiba ujung-ujung jadi solih dan solihah. Big no. Yang paling berperan luar biasa di dalam pembangunan anak-anak, meng-create mereka menjadi solih dan solihah adalah orang tua. Sekolah ini just a partner. Banyak orang-orang tua bilang, alhamdulillah aku udah sadar Darul Mutakib. Aku masih gak bisa ngaji, gak apa-apa, aku bisa ngaji dulu, ibu iki bener. Dipikir dia itu surga nunut. Udah dewe. Saya bilang sama anak-anak saya punya 3 orang anak, Bapak Ibu. Anak-anak saya sudah besar semua, laki-laki semua. Yang pertama sudah 27 tahun. Iya, ini sudah tua ya. Ini sudah tua Bu ini. SD bukan setengah, sudah tua. Yang nomor 2, yang nomor 1 S2, lulusan UNER Ekonomi Islam. Alhamdulillah hafiz Quran. Yang nomor 2 25 tahun, lulusan Kairo, Al-Azhar, baru saja pulang 3 minggu yang lalu, selesai. Yang ketiga, kelas 3 SMA, sekarang di International Boarding School. Yang nomor 3, kelas 3 SMA di International Boarding School Tusina, dulu Tazkiyah malam. Alhamdulillah juga hafiz Quran. Tiga-tiganya sudah selesai, teman-teman. Alhamdulillah. Saya katakan, ketika saya menyekolahkan anak-anak di Islamic full day school, Islamic boarding school, ini hanya partner. Karena tugas utama kita ini adalah ayah dan ibu yang menjadi poin terbesar. Hal ini harus kita miliki, harus punya misi, Bapak Ibu. Untuk apa kita ini punya anak? Kalau cuma hanya anak untuk sandaran ketika tua, ya Allah, jadinya nanti kecewa. Jangan bersandar sama anak, Bapak Ibu, ya. Sandaran kepada yang kokoh sama Allah. Kemarin itu sih yang Pak Simbar, Mas Oji bilang sama saya, Bun, iya. Kalau nanti Bunda tua, Bunda nanti mau ikut siapa?
Dia bilang ikut aku, kakak ikut adikku nomor 2, kakak ikut adikku yang nomor 3. Kok sulit tuh mas? Bunda jawabnya. Kenapa? Karena mikir aja Bunda gak pernah. Kenapa Bunda gak pernah mikir? Karena Bunda itu membayangkan kalau Bunda semakin tua, semakin produktif, semakin berdaya. Jadi Bunda rasanya tidak pernah memikirkan Bunda ini tidak perlu sama kalian. Jangan, saya tidak selalu ini sama filosofi Jawa. Anak ini gelisah dan mereka tua. Jangan Bu, jangan nanti kecewa. Bisa percaya sama saya. Kita berdaya dan apa yang dikasih Allah ini memang kita berdaya dan kurang. Ini dulu saya mau bongkar. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ayah dan ibu memiliki anak-anak itu memiliki tugas utama membangun, meng-create mereka menjadi solih dan solihah. Untuk apa? Agar mereka ini bisa menjadi penolong, ibu-ibu. Penolong siapa? Penolong diri mereka sendiri. Ketika mereka nanti pasti mati, gak pakai insya Allah saya ngomong ini. Mereka ini anak-anak ini pasti mati nantinya. Agar mereka bisa menolong diri mereka ketika kelak mereka ada dalam kubur. Yang kedua, bisa menolong keluarga mereka. Yang ketiga, bisa menolong kita, ayah dan ibu. Menolong itu hanya ketika ditolong mereka ini selamat. Selamat itu bukan hanya di dunia Bapak Ibu. Selamat itu adalah ketika kita sudah menjadi jenazah. Jangan tahu ceritanya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu saya mau tunjukin profilnya dulu. Abu Hurairah, sahabat Rasulullah SAW. Beliau ini adalah perawi hadis terbanyak. Beliau itu hafiz Quran. Beliau itu adalah aplikasi Quran. Beliau ini adalah ahlul Quran, ahlul hadis, ahlul sedekah, ahlul salat, ahlul saum. Baik sama bapak ibunya, birrul walidaynya luar biasa. Sama istrinya, Masya Allah tak tercela. Sama anak-anaknya luar biasa. Sampai tetangganya pun tak mau pindah kalau dia tidak bertetangga dengan Abu Hurairah. Kebayang bagaimana orang ini profil. Dan ketika dia marah, ketika dia sakit keras. Ibu bapak tahu dunia ini dari lahir sampai mati ini sekitar 70 tahunan saja. Kalaupun yang lebih kata Rasulullah di hadis Bukhari sedikit. Setelah mati ini bagaimana kondisinya? Kita akan dihidupkan kembali untuk everlasting time, waktu yang tidak terbatas. Kata Abu Hurairah ketika dia mau wafat, dia menangis. Para sahabatnya bertanya, kenapa engkau menangis ya Abu Hurairah? Aku menangis itu bukan menangis di dunia kalian. Ini namanya akhir. Aku menangis itu membayangkan perjalananku yang sangat jauh dan aku tidak tahu bekalku ini cukup apa tidak cukup. Sedangkan di ujung perjalananku itu hanya ada 2 tempat bagiku. Kalau itu tidak di surga, itu di neraka. Dan aku tidak tahu di mana Allah akan menempatkan aku di antara keduanya. Yang ngomong ini bukan Ibu Sylvia Zubaidi sing gondoan sama ibunya, sing ngamuan sama anaknya kayak macan, sing seneng rasan-rasan. Saya tidak bingung cara-cara loh ya. Ini yang ngomong ini Abu Hurairah. Aku menangis bukan menangis di dunia kalian. Aku menangis ini membayangkan panjangnya perjalananku dan aku tidak tahu bekalku cukup apa tidak cukup. Sedangkan di ujung perjalanan hanya ada 2 di antaranya. Kalau tidak di surga itu di neraka. Dan aku tidak tahu di mana Allah akan menempatkanku di antara keduanya. Ini ibu-ibu yang saya sampaikan. Inilah yang saya katakan agar mereka ini bisa menjadi penolong diri mereka sendiri. Tapi kita ini Masya Allah untuk urusan dunia ini ibu-ibu ya Allah serius pangkat 10, pangkat 11. Nah, sekolah SMP yang baik supaya keterima di SMA yang baik. Kenapa? Supaya nanti masuk di PTN yang baik. Kenapa masuk PTN yang baik? Karena supaya nanti bisa bekerja di perusahaan yang baik. Kenapa perusahaan yang
baik itu penting? Supaya nanti fulusnya baik. Kenapa fulusnya baik itu penting? Supaya nanti gaya hidupnya baik, tasnya bagus, jam tangannya bagus, sepatunya bermerek, mobilnya keren, rumahnya bagus, hanya berputar-putar di situ. Saya bilang sama anak saya, kalau untuk urusan rezekimu di dunia, sudah ada takarannya. Kau tak perlu mengkhawatirkan. Pekerjaanmu cuma hanyalah memaksimalkan ikhtiar. Rezekimu dan rezeki bunda masing-masing dari kita sudah ada takarannya. Tapi untuk urusan tanahmu di surga, demi Allah, bunda tidak bisa mewariskan barang sepetak pun padamu. Kau harus berburunya sendiri. Ini saya mohon maaf. Ya sekolah, apunten bisa. Ya bapak ibu itu senangannya itu urusannya cuma just numbers only. Nanti matematika ya berapa ulangan? Adik saya tadi dapat berapa? Kalau rapotkan juara berapa? Ranking berapa? Sekolah-sekolah juga gitu. Yang ditulis di baliho-baliho itu yang dapat medali-medali, yang menang lomba volley, yang menang taekwondo. Dan ibu-ibu itu kalau rapotan gitu ya duduk gitu. Ada ustaznya di sini. Rapotan ustaz, anak saya ranking berapa? Dia bilang sama ustaz, alhamdulillah ibu, putranya ranking 3. Yang ranking 1 sama ustaz. Kepo. Kita masih di sana. Kita cuma hanya itu yang kita bicarakan. Kalau sudah kerja di mana? Jabatannya apa? Gajinya dia. Kita masih berdiri di mana? Di dunia. Di dunia kita ini. Nah kita sekarang mau berbicara nih tentang anak-anak. Kenapa mau beli jalan pandang? Di sinilah yang saya katakan untuk meng-create mereka ini diperlukan komunikasi. Dan komunikasi ini kalau di agama kita ini identik dengan nasihat. Untuk membangun anak-anak yang Islami dan Qurani, ini diperlukan komunikasi yang luar biasa. Tapi saya kepengen juga membuat framing kepada jenengan tentang anak ini, ibu. Kata Ali bin Abi Thalib, kita mendidik anak itu bukan untuk masa ketika kita ada. Kita mendidik anak itu untuk masa ketika kita tidak ada. Jadi yang tadi saya katakan,